Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathunada dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi video terkait pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu peradaban bangsa Arab pra-Islam, kelas 10 atau Madrasah Aliyah. Nah, ingin tahu seperti apa videonya? Jangan kemana-mana ya. Oke, langsung saja di sini kita akan belajar materi peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih jauh lagi, coba di sini ada peta konsep. Kita akan bahas satu persatu. Letak geografis, keagamaan, keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, dan negara-negara Jazirah Arab. Oke, baik. Ya, seperti yang kita ketahui, bahwa Jazirah Arab atau Semenanjung Barat yang terletak di padang pasir dan gurun yang gersang tanpa air dan tanaman. Semenanjung Barat sendiri di wilayah barat berbatasan dengan Laut Merah dan Gunung Sinai yang berbentuk segitiga terletak di Asia Barat yang menjadi bagian Mesir di Afrika. Nah, di wilayah timur berbatasan dengan Teluk Barat, yaitu Persia. Sementara di wilayah selatan berbatasan dengan Laut Arab, yang perpanjangan dari Laut India, dan di bagian utara berbatasan dengan Gunung Syam, yang kini bernama Suriah. Jadi, masyarakat Arab lama atau sebelum Islam memiliki keyakinan yang disebut dengan animisme, yaitu sebuah paham benda mempunyai roh dan memiliki kekuatan gaib yang disebut mana, yang dilambangkan sesembahan. Mereka itu kaum yang mempersonifikasikan atau melambangkan Tuhan mereka itu patung-patung yang dianggap sebagai Tuhannya. Kata Islam ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi, Islam itu dibawa oleh beliau. Nah, kemudian pasti akan bertanya-tanya, jadi apa sih agama atau akidah yang menyembah Allah? Jadi, agama sebelum Islam datang itu disebut agama Hanif, agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi, jadi kabilah kaum Arab lama menganut agama henoteisme, yang masing-masing kabilah mempunyai pelindung kabilahnya. Kabilah tersebut yang terkenal antara lain ada Allat, Uzza, Manna, Tabulaso, Yahud, Qabal, dan sebagainya. Jadi, pada zaman dahulu sebelum Islam datang itu disebut zaman jahiliyah. Jadi, zaman jahiliyah itu dikatakan bukan berarti mereka bodoh dari segi keilmuannya, tetapi mereka itu bodoh dari segi nerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ini dari berpalingnya mereka dari ajaran-ajaran samawi yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggalkan ajaran para nabi seperti Nabi Ibrahim. Kemudian sesudah mereka ditinggalkan begitu saja, ini disebut masa kegelapan yang disebut masa jahiliyah. Jadi, zaman dahulu sistem peribadatannya mereka memiliki beberapa pemujaan sesuai keyakinan mereka masing-masing. Ada yang menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, dan berkeyakinan Kristen atau Yahudi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Luqman ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallahu qulil hamdulillahi bal aksarahum la ya'lamun. Yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, ayat tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa orang-orang Arab jahiliyah beriman kepada Allah, tetapi mereka mencampuri keimanan itu dengan kesyirikan.
Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa mengagungkan orang-orang soleh secara berlebihan lalu menjadikan mereka perantara dalam beribadah kepada Allah adalah tradisi masyarakat Arab jahiliyah atau budaya Arab. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang negara-negara mana sajakah yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Yang pertama adalah negeri Yaman. Negeri Yaman itu terkenal karena tumbuhnya kebudayaan yang paling penting yang pernah ada di Jazirah Arab. Sebelum agama Islam datang, Yaman ini terkenal karena tanahnya subur dan hujan yang banyak turun di Yaman yang seakan membuat masyarakat Yaman membuat waduk-waduk dan bendungan air. Nah, di negara Yaman inilah berdiri beberapa kerajaan-kerajaan besar, di antaranya Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, dan Kerajaan Gaza. Kemudian, selanjutnya adalah negara Hijaz. Berbeda dengan negara-negara Arab yang lain, Hijaz dapat menjaga kemerdekaannya. Negara Hijaz tidak pernah dijajah ataupun diduduki oleh negara-negara asing. Masya Allah. Hal itu boleh disebabkan karena kemiskinan negaranya tidak ada yang menimbulkan atau menginginkan negara-negara lain untuk menjajahnya. Boleh jadi juga disebabkan karena Hijaz itu telah ada sejak Nabi Ibrahim telah menjadi Ka'bah bangsa Arab. Mereka bekerja sama untuk memelihara, menjaga kemerdekaan negeri itu dan menjauhkan dari penjajah. Negeri ini amat erat hubungannya dengan agama-agama dan kitab-kitab yang suci. Oleh karena itu, dalam mengikuti pertumbuhan kehidupan dan kilat-kilat di Hijaz ini, di samping berpegang kepada buku-buku sejarah, kita juga mengambil bahan-bahan dari Al-Quran dan hadis-hadis. Kemudian, yang terakhir adalah negara Mekah. Nah, ketika kita berbicara tentang Mekah, maka di benak kita pasti ada kata haji, ada kata umroh. Ya, benar. Karena kota Mekah memang dijuluki sebagai kota suci, kota yang dipandang oleh seluruh bangsa Arab dari seluruh penjuru Jazirah Arab berdatangan ke kota Mekah untuk mengerjakan ibadah haji dan umroh. Oleh karena itu, bangsa Arab seluruhnya sekata melarang berperang dari bulan-bulan haji, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Begitu juga di bulan Rajab. Karena di bulan Rajab itu banyak dikerjakan umroh. Bulan-bulan tersebut dikatakan dengan Asyurul Haram. Oke, langsung saja kita bahas yang terakhir, keadaan sosial. Keadaan sosial ekonomi. Jadi, keadaan sosial ekonomi bangsa Arab itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagi yang tengah Jazirah Arab itu terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Baduy yang mata pencahariannya beternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput untuk hewan beternaknya. Di bidang pertanian, dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah subur. Terutama mereka yang mendiami daerah subur itu di sekitar Thaif. Di tempat inilah mereka menanam buah-buahan dan sayuran. Sedangkan masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya oleh kepedulian mereka dengan berdagang. Oleh sebab itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan perdagangan pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan Yaman pada musim dingin. Sedangkan dalam bidang politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur.
Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh, yang mengurus persoalan mereka dalam masalah perang dan pembangunan harta dalam pertemuan tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Tata bangsa sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani dalam membela pendirian. Mereka tidak mau merubah pendirian serta cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Dan dia tidak mau mengalah. Akan tetapi, ada sisi kebaikan yang baik, yaitu mereka suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah, yaitu kaum bodoh. Berjudi atau meminum minuman keras dilakukan secara bersama-sama. Bahkan terjarang loh mereka merampok sehingga saling menimbulkan peperangan antara suku. Nauzubillah ya. Oke, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah sudah menonton video saya sampai akhir? Mohon maaf jika ada kesalahan, baik kata, ucapan, maupun intonasi saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.